Tulis nama di hati, sentuh rasa terdalam di jiwa. Tak kuduga jadi begini, dalam ucap ku andalkan rasa cintaku dalam benciku. Sesungguhnya aku masih cinta, sesungguhnya aku masih sayang. Yang terjadi dalam cinta kita karena angkuh hati. Hanya aku yang persis merasa bunga cinta, masih harap cemas walau ada yang lain telah hadir, hatimu yang terpilih. Hatimu yang terpilih. Laras, ini kan udah jam 8. Kok kamu belum siap-siap? Kan kamu harus ke kafe. Mas kan mau ke kantor, jadi saya harus melayani Mas dulu. Laras, kan saya udah bilang cari pembantu. Masa kamu nggak capek kerja sendirian? Nanti aja, Mas. Nanti kapan? Hubungan kita kan belum jelas, Mas. Nanti kalau pembantu tanya siapa saya mau jawab apa, Mas? Dan kalau dia tahu saya belum menikah, tapi sudah tinggal bersama Mas di sini, saya akan dianggap apa, Mas? Saya nggak mau dianggap wanita simpanan. Lebih baik saya capek dan mengerjakan semuanya sendiri daripada saya jadi omongan pembantu dan supir. Kita kan sudah janji untuk menunda pembicaraan ini. Maaf, Mas. Saya cuma ingin semuanya jadi jelas. Karena sampai detik ini, Mas kan masih berstatus sebagai suaminya Ibu Dini. Dan artinya, saya ini kan cuma wanita simpanan, Mas. Aku akan membuatnya bertekuk lutut. Aku akan mengajarinya menghargai perempuan, supaya dia tidak seenaknya lagi menyakiti hati perempuan. Supaya dia juga merasakan bagaimana sakitnya ditinggalkan, dilupakan, dan dibuang. Kemana sih, udah jam 9 belum dijemput juga. Bi, buka pagar, saya mau pergi. Saya pikir kamu nggak masuk. Tadi kok nggak jemput saya, Ted? Kamu masih marah? Stella, please. Mendingan sekarang kamu buat keputusan dulu deh. Daripada saya malu. Semua orang di kantor ini akan menertawakan saya
kalau mereka tahu kamu nggak serius sama saya. Apalagi kamu cuma mempermainkan saya, Sela. Dan sekarang, Aryo kerja lagi di tempat ini. Kamu akan sering ketemu dia, Sela. Setiap hari, setiap menit. Dan siapa tahu, kamu akan baikan lagi dengan dia. Jadi menurut saya, mendingan sekarang kamu tentukan sikap dulu, Sela. Kamu mau pilih saya atau Aryo? Ya jelas saya milih kamu dong, Ted. Sela, mendingan kamu sampaikan sendiri hal itu kepada papa kamu. Karena menurut saya, papa kamu lebih memilih Aryo. Ya, dugaan saya, Aryo sengaja dipekerjakan di perusahaan ini supaya sering ketemu kamu dan kamu bisa berbaikan lagi dengan dia. Baiklah, kalau itu yang kamu inginkan dari saya akan buktikan kalau saya benar-benar serius sama kamu, Ted. Om percaya, ilmu yang kamu dapatkan di bangku kuliah bisa kamu terapkan di perusahaan ini. Insya Allah, Om. Om juga menempatkan Sheila dan Teddy di bagian yang sama dengan kamu. Kamu pasti heran kenapa Om menempatkan kamu, Sheila, dan Teddy di bagian yang sama. Terus terang, Om nggak tahu masalah apa yang membuat hubungan kalian bisa berakhir seperti ini. Om juga nggak tahu siapa yang salah. Tapi Om percaya, semua ini masih bisa diperbaiki. Karena Om yakin sebetulnya kalian masih saling mencintai satu sama yang lain. Tapi Sheila dan Teddy, Om. Seharusnya kau lebih tahu hati perempuan. Sheila hanya ingin menunjukkan pada kamu, pada Om, bahwa dia bahagia. Tapi yang Om lihat, dia tidak bahagia. Ya, Om tidak mau dia salah pilih. Perkawinan adalah hal yang terpenting dalam kehidupan. Kalau dia salah pilih, penyesalan yang akan dihadapi. Seandainya Papa sebijaksana, Om. Seharusnya kamu belajar dari papa kamu. Masalah tidak akan selesai dengan melarikan diri. Masalah bisa diperbaiki jika kita tidak saling menghindar. Om beri kamu kesempatan untuk lebih mendekatkan masalah kamu dengan Sheila. Untuk dituntaskan. Terima kasih, Om. Tante nggak kerja hari ini? Enggak. Butiknya lagi tutup. Lagi stok opnam. Sejak Tante dan Mas Aryo kerja, rumah jadi sepi. Ngomong-ngomong, kamu umur berapa sih? 20 tahun, Nanda. Udah punya pacar belum? Tolong Tar, sayurnya bawa ke sini ya. Bentar. Kalau menurut Tante sih, kamu sudah waktunya untuk cari teman istimewa. Supaya kamu tidak kesepian. Nggak gampang, Tante, untuk mendapatkan seseorang yang istimewa itu. Kenapa? Kamu kan cantik dan baik. Apa cukup kecantikan dan kebaikan hati seseorang itu untuk menaklukkan hati cowok, Tante? Hatimu yang terpilih.
bawakan makanan siang buat Mas. Kok repot-repot? Saya juga biasanya makan siang sendirian. Mulai sekarang nggak lagi, Mas. Mulai hari ini saya akan mengantar makan siang buat Mas. Apa perlu? Saya ingin merasakan menjadi seorang istri yang baik, dan saya ingin melayani Mas seperti seorang istri. Saya nggak mau hanya sekedar menunggu Mas pulang dari kantor dan menunggu diajak makan malam di luar, Mas. Thanks. Teddy marah, merasa saya permainkan. Saya tidak main-main, saya serius. Saya harus buktikan pada Papa, pada Teddy, dan terutama pada Aryo bahwa saya serius dan saya akan bahagia bersama Teddy. Permisi. Mau apa? Saya lagi sibuk. Sorry, tapi bos nyuruh kita meeting untuk ngebahas proposal kredit dari Tanjung Lesung. Saya nggak bermaksud untuk ganggu kamu atau cari alasan untuk ketemu sama kamu. Saya cuma ngejalanin tugas dan kerjaan saya. Itu aja. Kalau mau meeting, kita harus panggil Teddy. Karena dia adalah kepala bagian kredit. Sayang tadi lagi keluar. Dia lagi disuruh sama bos untuk meninjau lokasi proyek di Bekasi. Kamu sekongkol sama Papa. Kamu jangan berharap saya akan membuka hati saya untuk kamu lagi, yo. Kamu nggak usah buka hati kamu untuk saya lagi. Karena saya ada di hati kamu. Ada berkasnya. Nih berkasnya. Kenapa senyum-senyum? Jadi ingat dulu, waktu kita belajar sama-sama, kamu selalu berusaha untuk konsentrasi, tapi pikiran kamu nggak di sini. Ya, memang saya sekarang tidak konsentrasi karena pikiran saya sama Teddy. Sela, kamu nggak bisa membohongi saya. Kalau betul kamu udah nggak punya perasaan lagi sama saya, kenapa kamu harus menghindar dari saya? Ya, perempuan memang aneh, yo. Bukannya aneh, Ri. Cuma gengsian. Gengsi untuk ngakuin kesalahan dan perasaannya. Hey, hati-hati ya kalau ngomongin perempuan. Lupa ya, Tari kan juga perempuan. Nah, kebetulan karena kamu perempuan, boleh nggak Mas tanya sesuatu sama kamu? Apa? Begini, Tari. Misalnya kamu lagi suka sama cowok. Kamu berani nggak untuk ngungkapin perasaan kamu dan nyatain cinta kamu lebih dulu? Atau malah kamu akan bersikap pasif? Maksud Mas gini, kamu akan nunggu sampai si cowok itu nyatain cintanya sama kamu. Apa pantas seorang gadis nyatain cintanya lebih dulu? Kalau ditolak gimana? Kalau Tari sih, Tari bakalan ngeliat dulu reaksi cowok itu. Kalau kira-kira cowok itu suka juga sama Tari, baru. Nah, itu permasalahannya. Kalau Mas pikir, masalahnya Sela itu cuma takut. Dia takut kalau Mas akan menolak permintaan maafnya, kayak waktu dulu dia nolak permintaan maaf Mas. Dan kayaknya dia juga pengen lihat reaksi Mas
mengenai kedekatannya sama Teddy. Apa Mas cemburu atau enggak? Iya nggak, Ri? Ya, tapi ya, kalau lu sudah yakin Sheila masih mencintai lu, kenapa lu nggak coba untuk mengalah? Nggak bisa, Ri. Gue kepengen dia nyadarin dulu kesalahannya. Susah. Kalau dua-duanya sama-sama gengsi, ya nggak bakalan ketemu. Apa kata Tali itu benar, Yo? Kalau lu sama Sheila sama-sama gengsi, nggak ada yang saling mengalah. Kapan selesainya? Non Sheila mana, Bi? Sudah pergi dari tadi pagi tuh, Tuan. Sepertinya dijemput sama itu loh, Mas Teddy. Kira-kira kurang lebih jam 7, Tuan. Silakan, Tuan. Nah, gitu dong. Kamu kan laki-laki. Laki-laki harus bisa menunjukkan kebesaran hatinya dan jujur sama perasaannya sendiri. Iya, Mama benar. Makanya Aryo pengen terus terang sama Sheila. Supaya dia bisa menghentikan permainan ini. Ya, Mama akan bahagia sekali kalau kamu sama Sheila bisa bersatu lagi, Yo. Aryo pergi ya, Ma? Hati-hati di jalan ya, sayang ya. Iya. Dah, Mama. Dah. Hatimu yang terpilih. Nanti acara di rumah lebih oke. Soalnya si Linda sama aku. Jen, di ruangannya Pak Teddy ada apa? Saya nggak tahu Pak. Kayaknya ada pesta. Saya disuruh beli makanan dan minuman. Permisi dulu Pak. Ini belinya mahal loh. Aryo, mau kemana? Sini dong, ikutan acara pestanya. Pesta? Kita lagi ngadain pesta kecil-kecilan, yuk. Untuk merayakan pesta pertunangan kita. Apa? Iya, kamu ikutan juga dong pestanya. Yuk. Hei, kok malah bengong? Kamu mesti ucapin selamat dong pada kita. Selamat ya, Ted. Makasih, yo. Selamat ya, San. Makasih ya. Mas, kok di rumah? Nggak masuk kerja? Mas minta izin pulang tadi. Agak kurang enak badan. Sakit? Lagi pusing. Kamu dari mana, Tar? Nggak kuliah? Bolos, Mas. Hari ini kan hari keberuntungan Tari. Hari ini Tari dapat peran di sinetron. Kamu beneran mau main di sinetron? Iya dong.
Tapi cuma peran figuran sih. Nggak apa-apa sebagai permulaan. Dan Tari di situ dapat peran jadi janji loh nggak akan ngetawain Tari. Kamu gak usah takut. Mas lagi nggak mood ketawa hari ini. Peran apa sih? Peran jadi wanita penggoda. Wanita penggoda? Iya. Iya, iya, betul. Ini berkas yang saya maksud. Terima kasih. Permisi, Pak. Oh iya, tolong panggilkan si Aryo ke ruangan saya. Pak Aryo tadi izin pulang, Pak. Izin pulang? Iya, Pak. Dia juga minta izin cuti seminggu. Itu pun kalau Bapak mengizinkan. Saya belum mengucapkan selamat atas pertunangan putri Bapak dengan Pak Teddy. Apa? Ya. Sela, Kenapa? saya rasa nanti malam kita harus merayakan pertunangan kita lagi. Mau berdua atau sama papa kamu? Nggak usah. Maksud kamu? Aku... Udah dulu ya. Nanti aku telepon lagi. Sela? Halo, Sela? Apa-apaan kamu, Sila? Sekarang Papa sudah tahu kan kalau saya sama Teddy tidak main-main. Apa yang kamu lakukan tadi pagi, Papa anggap cuma main-main. Kamu mengumumkan pertunangan kamu tanpa seizin dan sepengetahuan Papa. Itu namanya main-main. Enggak, Pak. Saya serius. Saya akan tunjukkan pada Papa dan Aryo kalau saya bisa melupakannya. Jangan kamu permalukan Papa dengan pertunangan seperti ini. Papa nggak setuju. Papa tidak kenal Teddy, begitu juga kamu. Bagaimana Papa bisa merestui? Pak. Kalau kamu nekat juga terserah. Tapi Papa tidak akan merestui, apalagi hadir di acara kamu. Jika hati boleh memilih, ingin ku sapa diri di hati. Akhir kisah apa terjadi, hanya hati kita yang jaga rasa cintaku dalam benciku. Sesungguhnya aku masih cinta, sesungguhnya aku masih sayang. Yang terjadi